Setelah ditentukan waktunya, tibalah saatnya pertarungan antara Nabi Musa alaihissalam dengan para penyihir yang jumlahnya tidak sedikit. Fir'aun telah mengumumkan berita pertandingan ini sampai ke penjuru-penjuru kota. Fir'aun yang telah berjanji pada para penyihir, jika mereka menang bertarung melawan Musa, maka mereka akan diberikan tahta yang tinggi. Mereka semua telah berkumpul di suatu tempat yang telah ditentukan. Para penyihir suruhan Fir'aun berkata pada Nabi Musa alaihissalam, "Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa." Wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dulu melemparkan? Quran Surah Thaha ayat 65. Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Alqu ma antum mulqun." Lemparkanlah apa yang hendak kalian lemparkan. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 43. Para ahli sihir melemparkan tali temali serta tongkat yang sangat banyak. Tiba-tiba tali temali serta tongkat mereka berubah menjadi ular. Sebenarnya itu adalah tipuan mata yang mereka lakukan. Mereka memasukkan air raksa ke dalamnya yang menyebabkan dapat bergerak dan bergetar serta melompat-lompat, sehingga kelihatan pada pandangan mata seakan-akan tali-tali dan tongkat-tongkat para penyihir itu bergerak dengan sendirinya. Padahal kenyataannya hal itu hanyalah semata-mata tipu muslihat belaka. Para ahli sihir sangat banyak jumlahnya, dan masing-masing dari mereka melemparkan tongkat dan talinya, sehingga lembah itu penuh dengan ular ciptaan sihir mereka. Kemudian dengan kesombongan yang tinggi mereka berkata, "Wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun." Demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 44. Nabi Musa alaihissalam melihat ular yang amat sangat banyak ini, maka sifat manusiawi beliau muncul. Beliau merasa takut dan khawatir akan dikalahkan. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala menungguhkan serta menguatkan hati Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat beliau berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung menyambar ular-ular mereka, kemudian dijadikan santapan olehnya. Para penonton merasa takut melihatnya. Bahkan di dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan setelah tongkat Nabi Musa alaihissalam dilemparkan, tiba-tiba wujudnya berubah menjadi ular naga yang sangat besar. Ular naga itu berkaki, berleher, dan bertaring. Kemudian ular naga itu menelan semua ular-ular para tukang sihir, sehingga tiada satupun yang tersisa. Sedangkan para ahli sihir dan para penonton menyaksikan hal tersebut dengan mata kepala sendiri, secara jelas dan gamblang. Akhirnya mukjizat dapat mengalahkan sihir, dan menanglah bukti yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam.
Melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang sangat dahsyat, para penyihir itu tertekuk hatinya dan bersujud beriman. Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Quran Surah Al-A'raf ayat 121 sampai 122. Melihat mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun marah dan murka. Bahkan ia memutarbalikkan fakta di depan kaumnya. Ia menuduh para penyihir itu telah bersekongkol dengan Nabi Musa alaihissalam dan membuat hujjah bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah guru dari para penyihir, sehingga pertarungan itu hanyalah sandiwara. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Sesungguhnya ia, Musa, adalah pemimpin kalian yang mengajarkan sihir kepada kamu sekalian. Surah Toha ayat 71. Dan dalam ayat lain, Fir'aun berkata, Inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahlaha. Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kalian rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya darinya. Surah Al-A'raf ayat 123. Fir'aun juga mengancam para penyihir dengan siksa yang sadis. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua. Quran Surah Al-A'raf ayat 124. Ibnu Abbas mengatakan bahwa orang yang mula-mula memberlakukan hukuman salib dan memotong kaki dan tangan secara bersilang adalah Raja Fir'aun. Walau sudah diancam dengan siksa yang sadis oleh Fir'aun, keimanan telah merasuki jiwa mereka. Dengan penuh keyakinan, mereka berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap Allah akan mengampuni dosa mereka selama ini. Faqdi ma anta qadin innama taqdi alaihil hayatad dunya. Inna amanna bi Rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wa ma akrahtana alaihi minas sihri wallahu khairu wa abqa. Innahu man ya'ti rabbuhu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul ula. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Quran Surah Toha ayat 72 sampai 73. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin.
"Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu." Quran Surah Al-A'raf ayat 126. Dari sinilah Ibnu Abbas dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf mengatakan, "Jadilah kalian di pagi hari sebagai tukang sihir, dan jadilah kalian di petang harinya sebagai syuhada." Setelah Nabi Musa alaihissalam mengalahkan ahli sihir si Fir'aun sampai mereka bertobat, tidak menjadikan Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun semakin bertindak sewenang-wenang terhadap kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam tak henti-hentinya berdakwah kepada Fir'aun dan juga kaumnya. Hanya Bani Israel yang mau beriman. Bahkan para pemuka kaum Bani Israel berkata kepada Fir'aun, "Atadharu Musa wa qawmahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihatak." Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu? Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Mendengar keluhan dari kaumnya, Fir'aun pun membuat kebijakan sama seperti dulu, yaitu membunuh anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka, dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 127. Hari demi hari, penderitaan yang dialami oleh kaum Bani Israel semakin berat. Mereka dijadikan budak dan pekerja kasar tanpa upah. Setiap orang yang berani melawan perintah Fir'aun dan menolak untuk menyembahnya akan dihukum mati, termasuk membunuh laki-laki dari kaum Bani Israel. Mereka pun curhat kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru." Mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabarlah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Diwariskannya kepada siapa saja yang Dia hendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-A'raf ayat 128. Kaum Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam kembali, "Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana." Kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka seraya mengingatkan keadaan mereka di masa itu. Qala asa rabbukum an tuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan menjadikan kalian khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatan kalian. Quran Surah Al-A'raf ayat 129. Allah pun menghukum Fir'aun dan juga kaumnya. Allah mendatangkan musim kemarau yang sangat panjang.
Ketika musim paceklik itu tiba, dalam kurun waktu yang lama mereka berusaha menurunkan hujan, akan tetapi hujan tak kunjung turun. Fir'aun pun berpikir, bagaimana cara menurunkan hujan? Di istana Fir'aun memanggil para penasihat kerajaan dan bermusyawarah bersama mereka. Hasil musyawarah mereka yaitu memanggil Musa dan memerintahkan padanya untuk meminta pada Tuhannya agar segera menurunkan hujan dari langit. Dan jika benar turun hujan, Firaun berjanji kepada Musa bahwa ia akan beriman. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di hadapan Firaun dan para penasihat kerajaan. Belum sampai Nabi Musa alaihissalam menurunkan tangannya, hujan turun dengan derasnya. Dan ketika hujan turun, ia beranggapan bahwa memang sudah waktunya hujan turun. Mereka mengingkari janjinya. Dengan sombongnya mereka berkata, qalu lana hadhihi, ini adalah karena usaha kami. Surah Al-A'raf ayat 131. Nabi Musa alaihissalam sangat kecewa pada sikap Fir'aun dan kaumnya. Namun, beliau tak patah semangat dalam berdakwah. Beliau terus mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka benar-benar tertutup. Mereka tidak mau beriman meskipun sudah berkali-kali melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. Quran Surah Al-A'raf ayat 132. Setelah panen melimpah, hujan tak kunjung berhenti. Lalu muncul angin topan yang dahsyat dan air minum mereka berubah menjadi air darah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 133. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 133. Sa'id ibnu Jubair yang menceritakan bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam datang kepada Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berkata kepadanya, lepaskanlah kaum Bani Israel untuk pergi bersamaku. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan topan, yakni hujan yang sangat lebat kepada Fir'aun dan kaumnya. Ketika hujan itu menimpa mereka, mereka merasa khawatir bila hujan itu merupakan azab. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, doakanlah buat kami kepada Tuhanmu agar dia menghentikan hujan ini dari kami. Maka kami akan beriman kepadamu dan melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu. Lalu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya hingga hujan itu berhenti. Tetapi mereka tidak mau beriman dan tidak melepaskan Bani Israel bersamanya. Maka pada tahun itu juga Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan, rerumputan dan buah-buahan yang banyak. Sebelum itu belum pernah terjadi demikian. Maka mereka berkata, inilah yang selalu kami dambakan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan belalang kepada mereka yang merusak semua tumbuhan mereka. Ketika mereka melihat kerusakan yang diakibatkan oleh belalang itu,
Maka mereka mengetahui bahwa tiada sesuatu pun dari tanaman mereka yang selamat. Mereka berkata, "Hai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu buat kami agar dia mengusir belalang ini dari kami. Maka kami akan beriman kepadamu dan akan melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Maka Allah mengusir belalang itu dari mereka. Tetapi mereka tidak mau beriman dan tidak melepaskan kaum Bani Israel pergi bersama Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka berlindung masuk ke dalam rumah-rumah mereka. Lalu mereka berkata, "Kami telah berlindung." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan kutu, yakni ulat yang keluar dari bebijian, kepada mereka. Jika seseorang dari mereka keluar dengan membawa 10 karung biji gandum ke tempat penggilingannya, begitu ia sampai ke tempat penggilingannya, yang tersisa hanya 3 genggam gandum saja. Semuanya berubah menjadi ulat. Mereka berkata, "Hai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu agar dia melenyapkan kutu ini dari kami. Maka kami akan beriman kepadamu dan melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu." Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Maka lenyaplah kutu itu dari mereka. Tetapi mereka tetap menolak, tidak mau melepaskan kaum Bani Israel pergi bersama Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam sedang bersama di hadapan Raja Fir'aun, tiba-tiba terdengarlah suara katak. Lalu Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, "Apakah yang kamu dan kaummu jumpai dari katak ini?" Fir'aun berkata, "Barangkali ini pun merupakan tipu muslihat yang lain." Maka tak lama kemudian, yakni pada petang harinya, tiada seorang pun yang duduk, melainkan seluruh negeri penuh dengan katak sampai mencapai dagunya. Dan bila seseorang hendak berkata, begitu ia membuka mulutnya, maka pasti ada katak yang masuk ke dalam mulutnya. Kemudian mereka berkata, "Hai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu agar dia melenyapkan katak-katak ini dari kami. Niscaya kami akan beriman kepadamu dan melepaskan kaum Bani Israel bersamamu." Setelah katak lenyap, mereka tetap tidak juga mau beriman. Lalu Allah mengirimkan darah kepada mereka, sehingga tidak sekali-kali mereka mengambil air minum, baik dari sungai ataupun dari sumur-sumur, melainkan mereka menjumpai air itu dalam wadahnya berubah menjadi merah, yakni berubah menjadi darah segar. Lalu mereka mengadu kepada Fir'aun, "Sesungguhnya kami telah dicoba dengan darah, dan kami tidak lagi mempunyai air minum." Fir'aun berkata, "Sesungguhnya dia, Musa, telah menyihir kalian." Mereka berkata, "Mana mungkin dia menyihir kami? Tidak sekali-kali kami menjumpai air dalam wadah-wadah kami, melainkan kami menjumpainya berubah menjadi darah yang segar." Mereka datang kepada Musa dan berkata kepadanya, "Hai Musa, doakanlah kepada Tuhanmu agar dia melenyapkan darah ini dari kami. Niscaya kami akan beriman kepadamu dan kami akan melepaskan kaum Bani Israel pergi bersamamu." Musa berdoa kepada Tuhannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan darah itu dari mereka. Tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Mereka terus-terusan ingkar dan melanggar janjinya. Nabi Musa alaihissalam pun merasa sangat sedih karena usahanya terasa sia-sia. Sebenarnya kaum Kipti mulai meragukan ketuhanan Fir'aun dan mulai sedikit percaya kepada Tuhan Musa. Tetapi Fir'aun terus menghasut pikiran mereka. Setelah sekian lama, Nabi Musa alaihissalam beserta saudaranya berdakwah di sana, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan wahyu agar mereka meninggalkan Mesir menuju Laut Merah pada malam hari dengan membawa kaum Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam
menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada malam harinya, beliau mengumpulkan seluruh kaum Bani Israel untuk meninggalkan Mesir. Keesokan harinya, mereka tidak melihat salah seorang pun dari kaum Bani Israel. Mereka segera melapor ke Fir'aun. Fir'aun pun murka dan bertambah kebenciannya kepada Bani Israel. Dengan segera, ia mengutus utusannya untuk mengumpulkan seluruh pasukannya yang berada di penjuru kota. Maka seluruh pasukan Fir'aun beserta kaumnya yang dipimpin oleh Fir'aun sendiri berusaha mengejar Musa dan juga Bani Israel. Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya sampai di tepi laut dan perjalanan mereka terhenti. Ketika matahari terbit, pasukan Fir'aun berhasil mengejar Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Pasukan Fir'aun pun mulai mendekati mereka. Kaum Nabi Musa alaihissalam semakin khawatir dan berkata kepadanya, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Surah Asy-Syu'ara ayat 61. Nabi Musa alaihissalam menenangkan kaumnya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Pada saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Nabi Musa alaihissalam untuk memukul laut itu dengan tongkatnya. Nabi Musa alaihissalam langsung memukulnya. Maka seketika laut itu terbelah dan setiap belahan besarnya seperti gunung yang sangat besar. Ibnu Abbas mengatakan bahwa laut itu membentuk 12 jalan. Masing-masing jalan untuk tiap kabilah. As-Saddi menambahkan bahwa pada tiap jalan terdapat lubang-lubang sehingga sebagian dari mereka dapat melihat sebagian yang lainnya. Sedangkan air laut berdiri tegak seperti halnya tembok. Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan angin dari dasar laut. Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan angin ke dasar laut, lalu meniupnya sehingga dasar laut kering seperti permukaan bumi. Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel langsung melanjutkan perjalanannya. Maka ketika golongan Fir'aun sampai di tepi laut, mereka takjub melihat fenomena tersebut. Fir'aun kembali menghasut pikiran mereka dan menganggap itu adalah sihir yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ia memerintahkan pasukannya untuk ikut menyeberang dan terus mengejar Musa beserta pengikutnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya telah sampai di daratan, Allah Subhanahu wa taala langsung menutup kembali air lautan menjadi semula. Sedangkan Fir'aun dan pasukannya masih berada di tengah-tengah. Fir'aun beserta jutaan pasukannya mati tenggelam. Sebelum mati tenggelam, Fir'aun baru mengatakan, Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah Yunus ayat 90. Akan tetapi itu semua sia-sia. Di saat sudah seperti itu, ia baru mengatakan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala menolak taubatnya, dan Allah Subhanahu wa taala awetkan jasad Fir'aun sebagai pembelajaran untuk zaman setelahnya. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.
Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran Surah Yunus ayat 92. Kebinasaan Fir'aun beserta kaumnya terjadi pada hari Asyura, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam riwayat hadisnya. Nah, demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun. Jangan lupa nonton Prophet Story hanya di Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.